Halo sahabat milenial semuanya, berjumpa lagi kita di channel YouTube saya. Kali ini kita akan mencoba untuk membacakan buku karangan Insinyur Soekarno, pendiri Republik, berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. Saya akan membacakan tiap judul karangan yang ada dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi jilid pertama, yang terbagi menjadi 5 bagian. Nah, pada bagian yang pertama, judul pertama itu adalah nasionalisme, islamisme, dan marxisme. Nah, latar belakang Bung Karno kemudian menuliskan ini adalah pergulatan pikiran terkait kebangsaan, Islam, dan Marxisme itu sendiri, yang pada waktu itu menjadi sebuah aliran filsafat yang dianggap bisa membebaskan rakyat yang tertindas sebuah negara yang menjadi koloni negeri jajahan. Dan kemudian ini menjadi dasar pikir dalam tindak saat negara kita Indonesia itu memasuki masa-masa kemerdekaan. Baik, kita akan langsung aja masuk. Di Bawah Bendera Revolusi, bagian pertama, tulisan yang pertama berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Sebagai Arya Bima Putra yang lahirnya dalam zaman perjuangan, maka Indonesia muda inilah melihat cahaya hari pertama-tama dalam zaman yang rakyat-rakyat Asia lagi berada dalam perasaan tak senang dengan nasibnya, tak senang dengan nasib ekonominya, tak senang dengan nasib politiknya, tak senang dengan segala nasib yang lain-lainnya. Zaman senang dengan apa adanya sudahlah lalu. Zaman baru, zaman muda sudahlah datang sebagai fajar yang terang cuaca. Zaman teori kaum kuno yang mengatakan bahwa siapa yang ada di bawah harus terima senang, yang ia anggap cukup harga duduk dalam perbendaharaan riwayat, yang barang kemas-kemasnya berguna untuk memelihara siapa yang lagi berdiri dalam hidup, kini sudahlah tak mendapat penganggapan lagi oleh rakyat-rakyat Asia itu. Pun makin lama makin tipislah kepercayaan rakyat-rakyat itu, bahwa rakyat-rakyat yang mempertuankannya itu adalah sebagai fu yang kelak kemudian hari akan onfuden mereka. Makin lama makin tipislah kepercayaannya, bahwa rakyat-rakyat yang mempertuankannya itu ada sebagai saudara tua, yang dengan kemauan sendiri akan melepaskan mereka, bila mana mereka sudah dewasa, akil balik, atau masak. Sebab tipisnya kepercayaan itu adalah bersendi pengetahuan, bersendi keyakinan, bahwa yang menyebabkan kolonisasi itu bukanlah keinginan pada kemasyuran, bukan keinginan melihat dunia asing, bukan keinginan merdeka, dan bukan pula oleh karena negeri rakyat yang menjalankan kolonisasi itu ada terlampau sesak oleh banyaknya penduduk. Sebagai yang telah diajarkan oleh Gustav Klemm, akan tetapi asalnya kolonisasi ialah teristimewa soal rezeki. Yang pertama-tama menyebabkan kolonisasi ialah hampir selamanya kekurangan bekal. Hidup dalam tanah airnya sendiri, begitulah Dietrich Safer berkata. Kekurangan rezeki itulah yang menjadi sebab rakyat-rakyat Eropa mencari rezeki di negeri lain. Itulah pula yang menjadi sebab rakyat-rakyat itu menjajah negeri-negeri di mana mereka bisa mendapat rezeki itu. Itulah pula yang membuat
on foodingnya negeri-negeri jajahan oleh negeri-negeri yang menjajahnya itu sebagai suatu barang yang sukar dipercayainya. Orang tak akan gampang-gampang melepaskan bakul nasinya jika pelepasan bakul itu mendatangkan matinya. Begitulah bertahun-tahun, berwindu-windu rakyat-rakyat Eropa itu mempertuankan negeri-negeri Asia. Berwindu-windu rezeki-rezeki Asia masuk ke negerinya. Teristimewa Eropa Barat lah yang bukan main tambah kekayaannya. Begitulah tragisnya riwayat-riwayat negeri-negeri jajahan. Dan keinsyafan akan tragik inilah yang menyadarkan rakyat-rakyat jajahan itu. Sebab walaupun lahirnya sudah Allah dan takluk, maka spirit of Asia masihlah kekal. Roh Asia masih hidup sebagai api yang tiada padamnya. Keinsyafan akan tragik inilah pula yang sekarang menjadi nyawa pergerakan rakyat di Indonesia kita. Yang walaupun dalam maksudnya sama, ada mempunyai 3 sifat. Nasionalistis, Islamistis, dan Marxistis lah adanya. Mempelajari, mencari hubungan antara ketiga sifat itu membuktikan bahwa 3 haluan ini dalam satu negeri jajahan tak guna berseteruan satu sama lain. Membuktikan pula bahwa ketiga gelombang ini bisa bekerja bersama-sama menjadi satu gelombang yang maha besar dan maha kuat. Satu ombak taufan yang tak dapat ditahan terjangnya. Itulah kewajiban yang kita semua harus memikulnya. Akan hasil atau tidaknya kita menjalankan kewajiban yang seberat dan semulia itu bukanlah kita yang menentukan. Akan tetapi kita tidak boleh putus-putus berdaya upaya. Tidak boleh habis-habis ikhtiar menjalankan kewajiban ikut mempersatukan gelombang-gelombang tadi itu. Sebab kita yakin bahwa persatuanlah yang kelak kemudian hari membawa kita ke arah terkabulnya impian kita Indonesia merdeka. Entah bagaimana tercapainya persatuan itu, entah pula bagaimana rupanya persatuan itu, akan tetapi tetaplah bahwa kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka itu ialah kapal persatuan adanya. Mahatma, jurumudi yang akan membuat dan mengemudikan kapal persatuan itu kini barangkali belum ada. Akan tetapi yakinlah kita pula bahwa kelak kemudian hari mestilah datang saatnya yang sang Mahatma itu berdiri di tengah kita. Itulah sebabnya kita dengan besar hati mempelajari dan ikut meratakan jalan yang menuju persatuan itu. Itulah maksudnya tulisan yang pendek ini. Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Inilah asas-asas yang dipeluk oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia itu. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini. Partai Budi Utomo, marhum National Indonesia Party yang kini masih hidup. Partai Syarikat Islam, Perserikatan Minahasa, Partai Komunis Indonesia, dan masih banyak partai-partai lain. Itu masing-masing mempunyai roh nasionalisme, roh Islamisme, atau roh Marxisme adanya. Dapatkah roh-roh ini dalam politik jajahan bekerja sama-sama menjadi satu? Roh yang besar, roh persatuan yang akan membawa kita ke lapang kebesaran. Dapatkah dalam tanah jajahan pergerakan nasionalisme itu dirapatkan dengan pergerakan Islamisme yang pada hakikatnya tiada bangsa? Dengan pergerakan Marxisme yang bersifat perjuangan internasional? Dapatkah Islamisme itu ialah suatu agama dalam politik jajahan bekerja bersama-sama dengan nasionalisme yang mementingkan bangsa? Dengan materialismenya Marxisme yang mengajar perbendaan? Akan hasilkah usaha kita merapatkan Budi Utomo yang begitu sabar halus gematik dengan Partai Komunis Indonesia yang begitu keras sepaknya, begitu radikal militan terjangnya? Budi Utomo yang begitu evolusioner dan Partai Komunis Indonesia yang walaupun kecil sekali oleh musuh-musuhnya begitu didesak dan dirintangi oleh sebab rupa-rupanya musuh-musuh itu yakin akan peringatan Al-Qartil bahwa yang mendatangkan pemberontakan itu biasanya bagian-bagian yang terkecil
dan bagian-bagian yang terkecil sekali. Nasionalisme kebangsaan dalam tahun 1882, Ernest Renan telah membuka pendapatnya tentang faham bangsa itu. Bangsa itu menurut pujangga ini adalah suatu nyawa, suatu asas akal yang terjadi dari dua hal. Pertama-tama, rakyat itu dulunya harus bersama-sama menjalani satu riwayat. Kedua, rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan keinginan hidup menjadi satu. Bukannya jenis atau ras, bukannya bahasa, bukannya agama, bukannya persamaan butuh, bukannya pula batas-batas negeri yang menjadikan bangsa itu. Dari tempo-tempo belakangan, maka selainnya penulis-penulis lain sebagai Karl Kautsky dan Karl Radek, teristimewa Otto Bauer lah yang mempelajari soal bangsa itu. Bangsa itu adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal ihwal yang telah dijalani oleh rakyat itu. Begitulah katanya. Nasionalisme itu ialah suatu itikat, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu ada satu golongan, satu bangsa. Bagaimana juga bunyinya keterangan-keterangan yang telah diajarkan oleh pendekar-pendekar ilmu yang kita sebutkan di atas tadi, maka tetaplah bahwa rasa nasionalistis itu menimbulkan suatu rasa percaya akan diri sendiri. Rasa yang mana adalah perlu sekali untuk mempertahankan diri di dalam perjuangan menempuh keadaan-keadaan yang mau mengalahkan kita. Rasa percaya akan diri sendiri inilah yang menjadi keteguhan hati pada kaum Budi Utomo dalam usahanya mencari Jawa besar. Rasa percaya akan diri sendiri inilah yang menimbulkan ketetapan hati pada kaum revolusioner nasionalis dalam perjuangannya mencari Hindia besar atau Indonesia merdeka adanya. Apakah rasa nasionalisme yang oleh kepercayaan akan diri sendiri itu begitu gampang menjadi kesombongan bangsa dan begitu gampang mendapat tingkatnya yang kedua, ialah kesombongan ras. Walaupun faham ras atau jenis ada setinggi langit bedanya dengan faham bangsa. Oleh karena ras itu ada suatu faham biologis, sedang nationality itu suatu faham sosiologis atau ilmu pergaulan hidup. Apakah nasionalisme itu dalam perjuangan jajahan bisa bergandengan dengan Islamisme yang dalam hakikatnya tiada bangsa dan dalam lahirnya dipeluk oleh bermacam-macam bangsa dan bermacam-macam ras? Apakah nasionalisme itu dalam politik kolonial bisa rapat diri dengan Marxisme yang internasional, interracial itu? Dengan ketetapan hati kita menjawab bisa. Sebab walaupun nasionalisme itu dalam hakikatnya mengecualikan segala fisik yang tak ikut mempunyai keinginan hidup menjadi satu dengan rakyat itu, walaupun nasionalisme itu sesungguhnya mengecilkan segala golongan yang tak merasa satu golongan, satu bangsa dengan rakyat itu. Walaupun kebangsaan itu dalam asasnya menolak segala perangai yang terjadinya tidak dari persatuan hal ihwal yang telah dijalani oleh rakyat itu. Maka tak boleh kita lupa bahwa manusia-manusia yang menjadikan pergerakan Islamisme dan pergerakan Marxisme di Indonesia kita ini dengan manusia-manusia yang menjalankan pergerakan nasionalisme itu semuanya mempunyai keinginan hidup menjadi satu. Bahwa mereka dengan kaum nasionalis itu merasa satu golongan, satu bangsa. Bahwa segala pihak dari pergerakan kita ini baik nasionalis maupun Islamis maupun pula Marxis beratus-ratus tahun lamanya ada persatuan hal ihwal. Beratus-ratus tahun lamanya bersama-sama bernasib tak merdeka. Kita tak boleh lalai dalam bahwa teristimewa persatuan hal ihwal, persatuan nasib. Inilah yang menimbulkan rasa segolongan itu. Betul, rasa golongan ini masih membuka kesempatan untuk perselisihan satu sama lain. Betul, sampai kini belum pernah ada persahabatan yang kokoh di antara pihak-pihak pergerakan di Indonesia kita ini. Tetapi bukanlah pula maksud tulisan ini membuktikan bahwa perselisihan itu tidak bisa terjadi. Jikalau kita sekarang mau berselisih, amboi, tak sukarlah mendatangkan perselisihan itu sekarang pula. Maksud tulisan ini ialah membuktikan bahwa persahabatan bisa tercapai. Hendaklah kaum nasionalis yang mengecualikan dan mengecilkan segala pergerakan yang tak terbatas pada nasionalisme mengambil teladan akan sabda Karamchand Gandhi
Buat saya, maka cinta saya pada tanah air itu masuklah dalam cinta pada segala manusia. Saya ini seorang patriot. Oleh karena saya manusia dan bercara manusia, saya tidak mengecualikan siapa juga. Inilah rahasianya, yang Gandhi cukup kekuatan mempersatukan pihak Islam dengan pihak Hindu, pihak Parsi dengan pihak Jain, dan pihak Sikh yang jumlahnya lebih dari 300 juta itu. Lebih dari 6 kali jumlah putra Indonesia. Hampir 1/5 dari jumlah manusia yang ada di muka bumi ini. Tidak adalah halangannya nasionalis itu dalam geraknya bekerja bersama-sama dengan kaum Islamis dan Marxis. Lihatlah kekalnya perhubungan antara nasionalis Gandhi dengan pan-Islamis Maulana Muhammad Ali dan pan-Islamis Syaukat Ali yang waktu pergerakan non-cooperation India sedang menghaibat. Hampir tiada pisahnya satu sama lainnya. Lihatlah geraknya Partai Nasionalis Kuomintang di Tiongkok yang dengan ridho hati menerima faham-faham Marxis, tak setuju pada kemiliteran, tak setuju pada imperialisme, tak setuju pada kemodalan. Bukannya kita mengharap yang nasionalis itu supaya berubah faham jadi Islamis atau Marxis. Bukannya maksud kita menyuruh Marxis dan Islamis itu berbalik menjadi nasionalis. Akan tetapi impian kita ialah kerukunan, persatuan antara 3 golongan itu. Bahwa sesungguhnya asal mau saja, tak kuranglah jalan ke arah persatuan. Kemauan, percaya akan ketulusan hati satu sama lain, keinsyafan akan pepatah rukun membikin sentosa, itulah sebaik-baiknya jembatan ke arah persatuan. Cukup kuatnya untuk melangkai segala perbedaan dan keseganan antara segala pihak-pihak dalam pergerakan kita ini. Kita ulangi, tidak adalah halangannya nasionalis itu dalam geraknya, bekerja bersama-sama dengan Islamis dan Marxis. Nasionalis yang sejati, yang cintanya pada tanah air itu bersendi pada pengetahuan atau susunan ekonomi dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka. Nasionalis yang bukan Calvinis tak boleh tidak haruslah menolak segala faham pengecualian yang sempit budi itu. Nasionalis yang sejati, yang nasionalismenya itu bukan semata-mata suatu kopi atau tiruan dari nasionalisme barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Nasionalis yang menerima rasa nasionalismenya itu menjadi suatu wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bukti adalah terhindar dari segala faham kekecilan dan kesempitan. Baginya, maka rasa cinta bangsa itu adalah lebar dan luas, dengan memberi tempat pada lain-lain sesuatu, sebagai lebar dan luasnya udara yang memberi tempat pada segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup. Wahai, apakah sebabnya kecintaan bangsa pada banyak nasionalis Indonesia itu menjadi kebencian? Jikalau dihadapkan pada orang-orang Indonesia yang berkeyakinan Islamistis, apakah sebabnya kecintaan itu lalu berbalik menjadi permusuhan? Jikalau dihadapkan pada orang-orang Indonesia yang bergerak Marxistis, tiadakah tempat dalam sanubarinya untuk nasionalismenya Gopala Krishna Gokhate, Mahatma Gandhi, atau Cita Ranjam Das? Janganlah hendaknya kaum kita sampai hati memeluk jinggo nasionalisme atau jinggo nasionalismenya Arya Samaja di India, pembelah dan pemecah persatuan Hindu-Muslim, sebab jinggo nasionalisme yang semacam itu akhirnya pastilah binasa. Oleh karena nasionalisme hanyalah dapat mencapai apa yang dimaksudkannya, bila mana bersendi atas asas-asas yang lebih suci, bahwasanya hanya nasionalisme ketimuran yang sejatilah yang pantas dipeluk oleh nasionalis timur yang sejati. Nasionalisme Eropa ialah satu nasionalisme yang bersifat serang-menyerang, suatu nasionalisme yang mengejar keperluan sendiri, suatu nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi. Nasionalisme yang semacam itu akhirnya pastilah binasa. Adakah keberatan untuk kaum nasionalis yang sejati buat bekerja bersama-sama dengan kaum Islam? Oleh karena Islam itu melebihi kebangsaan dan melebihi batas negeri, ialah supernasional, superteritorial. Adakah international state Islam satu rintangan buat gerakan nasionalisme, buat geraknya kebangsaan? Banyak nasionalis di antara kita yang sama lupa bahwa pergerakan nasionalisme dan Islamisme di Indonesia ini, ya di seluruh Asia, ada sama asalnya.
sebagai yang kita telah uraikan di awal tulisan ini. Dua-duanya berasal nafsu melawan Barat, atau lebih tegas melawan kapitalisme dan imperialisme Barat. Sehingga sebenarnya bukan lawan, melainkan kawannya lah adanya. Betapa lebih luhurnya lah sikap nasionalis. Profesor T.L. Fasfani, seorang yang bukan Islam, yang menulis, jikalau Islam menderita sakit, maka roh kemerdekaan Timur tentulah sakit juga. Sebab makin sangatnya negeri-negeri Muslim kehilangan kemerdekaannya, makin lebih sangat pula imperialisme Eropa mencekik roh Asia. Tetapi saya percaya pada Asia sedia kala. Saya percaya bahwa rohnya masih akan menang. Islam adalah internasional, dan jika Islam merdeka, maka nasionalisme kita itu adalah diperkuat oleh segenap kekuatan iktikat internasional itu. Dan bukan itu saja. Banyak nasionalis kita yang sama lupa bahwa orang Islam dimanapun juga ia adanya, di seluruh darul Islam, menurut agamanya wajib bekerja untuk keselamatan orang negeri yang ditempatinya. Nasionalis itu lupa bahwa orang Islam yang sungguh-sungguh menjalankan keislamannya, baik orang Arab maupun orang India, baik orang Mesir maupun orang manapun juga, jikalau berdiam di Indonesia, wajib pula bekerja untuk keselamatan Indonesia itu. Di mana-mana orang Islam bertempat, bagaimanapun juga jauhnya dari negeri tempat kelahirannya, di dalam negeri yang baru ia menjadi satu bahagian daripada rakyat Islam, daripada persatuan Islam. Di mana-mana orang Islam bertempat, disitulah ia harus mencintai dan bekerja untuk keperluan negeri itu dan rakyatnya. Inilah nasionalisme Islam. Sempit budi dan sempit pikiranlah nasionalis yang memusuhi Islamisme serupa ini. Sempit budi dan sempit pikiranlah ia. Oleh karena ia memusuhi suatu azas yang walaupun internasional dan interrasial mewajibkan pada segenap pemeluknya yang ada di Indonesia, bangsa apa mereka pun juga mencintai dan bekerja untuk keperluan Indonesia dan rakyat Indonesia juga adanya. Adakah pula keberatan untuk kaum nasionalis sejati bekerja bersama-sama dengan kaum Marxis? Oleh karena Marxisme itu internasional juga. Nasionalis yang segan berdekatan dengan bekerja bersama-sama dengan kaum Marxis. Nasionalis yang semacam itu menunjukkan ketiadaan yang sangat atas pengetahuan tentang berputarnya roda politik dunia dan riwayat. Ia lupa bahwa asal pergerakan Marxis di Indonesia atau Asia juga merupakan tempat asal pergerakan mereka. Ia lupa bahwa arah pergerakannya sendiri itu acap kali sesuai dengan arah pergerakan bangsanya yang Marxistis tadi. Ia lupa bahwa memusuhi bangsanya yang Marxistis itu sama artinya dengan menolak kawan sejalan dan menambah adanya musuh. Ia lupa dan tak mengerti akan arti sikapnya saudara-saudaranya di lain-lain negeri Asia, umpamanya almarhum Dr. Sun Yat-sen, panglima nasionalis yang besar itu, yang dengan segala kesenangan hati bekerja bersama-sama dengan kaum Marxis. Walaupun beliau itu yakin bahwa persatuan Marxis pada saat itu belum bisa diadakan di negeri Tiongkok. Oleh karena di negeri Tiongkok itu tidak ada syarat-syaratnya yang cukup masak untuk mengadakan peraturan Marxis itu. Perlukah kita membuktikan lebih lanjut bahwa nasionalisme itu baik sebagai suatu asas yang timbulnya dari rasa ingin hidup menjadi satu, baik sebagai suatu keinsafan rakyat, bahwa rakyat itu ada satu golongan, satu bangsa, maupun sebagai suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan ahal ihwal yang telah dijalani oleh rakyat itu. Perlukah kita membuktikan lebih lanjut bahwa nasionalisme itu asal saja yang memeluknya mau bisa dirapatkan dengan Islamisme dan Marxisme? Perlukah kita lebih lanjut mengambil contoh-contoh sikapnya pendekar-pendekar nasionalis di lain-lain negeri yang sama bergandengan tangan dengan kaum-kaum Islamis dan rapat diri dengan kaum-kaum Marxis? Kita rasa tidak, sebab kita percaya bahwa tulisan ini walaupun pendek dan jauh kurang sempurna, sudahlah cukup jelas untuk nasionalis-nasionalis kita yang mau bersatu. Kita percaya bahwa semua nasionalis muda adalah berdiri di samping kita. Kita percaya pula bahwa masih banyaklah nasionalis kolot yang mau akan persatuan. Hanyalah kebimbangan mereka akan kekalnya persatuan itulah yang mengincilkan hatinya untuk mengikhtiarkan persatuan itu. Pada mereka itulah terutama tulisan ini kita hadapkan.
Untuk mereka lah terutama tulisan ini kita adakan. Kita tidak menuliskan rencana ini untuk nasionalis-nasionalis yang tidak mau bersatu. Nasionalis-nasionalis yang demikian itu kita serahkan pada pengadilan riwayat. Kita serahkan pada putusannya Mahkamah Histori. Islamisme dan keislaman. Sebagai fajar sehabis malam yang gelap gulita. Sebagai penutup abad-abad kegelapan. Maka di dalam abad ke-19 berkilau-kilauanlah di dalam dunia keislaman sinarnya dua pendekar yang namanya tak akan hilang tertulis dalam buku riwayat Muslim. Syekh Muhammad Abduh, rektor Sekolah Tinggi Azhar, dan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, dua panglima pan-Islamisme yang telah membangunkan dan menjunjung rakyat-rakyat Islam di seluruh benua Asia daripada kegelapan dan kemunduran. Walaupun dalam sikapnya, dua pahlawan ini ada perbedaan sedikit satu sama lain, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani ada lebih radikal dari Syekh Muhammad Abduh. Maka merekalah yang membangunkan lagi kenyataan-kenyataan Islam tentang politik, terutama Sayyid Jamaluddin, yang pertama-tama membangunkan rasa perlawanan di hati sanubari rakyat-rakyat Muslim terhadap pada bahaya imperialisme Barat. Mereka lah terutama Sayyid Jamaluddin pula yang mula-mula mengkhotbahkan suatu barisan rakyat Islam yang kokoh guna melawan bahaya imperialisme Barat itu. Sampai pada wafatnya dalam tahun 1896, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, harimau yang gagah berani itu bekerja dengan tiada berhentinya, menanam benih keislaman di mana-mana, menanam rasa perlawanan terhadap pada ketamaan Barat, menanam keyakinan bahwa untuk perlawanan itu kaum Islam harus mengambil tekniknya kemajuan Barat dan mempelajari rahasia-rahasianya kekuasaan Barat. Benih-benih itu tertanam. Sebagai ombak makin lama makin hebat, sebagai gelombang yang makin lama makin tinggi dan besar, maka di seluruh dunia Muslim, tentara-tentara pan-Islamisme sama bangun dan bergerak dari Turki dan Mesir sampai ke Maroko dan Kongo, ke Persia, Afghanistan, membanjir ke India, terus ke Indonesia. Gelombang pan-Islamisme melimpah kemana-mana. Begitulah rakyat Indonesia kita ini. Insaf akan tragis nasibnya. Sebagian sama bernaung di bawah bendera hijau dengan muka ke arah kiblah, mulutnya mengaji la haula wala quwata illa billah dan billahi fisabilillah ilahi. Mula-mula masih perlahan-lahan dan belum begitu terang benderanglah jalan yang harus diinjaknya. Maka makin lama makin nyata dan tentulah arah-arah yang diambilnya. Makin lama makin banyaklah hubungannya dengan pergerakan-pergerakan Islam di negeri-negeri lain. Makin teranglah ia menunjukkan perangainya yang internasional. Makin mendalamlah pula pendiriannya atas hukum-hukum agama. Karenanya tak heranlah kita kalau seorang profesor Amerika, Ralston Hayden, menulis bahwa pergerakan syarikat Islam ini akan berpengaruh besar atas kejadian politik di kelak kemudian hari, bukan saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia timur juga adanya. Ralston Hayden dengan ini menunjukkan keyakinannya akan perang internasional dari pergerakan syarikat Islam itu. Ia menunjukkan pula suatu penglihatan yang jernih di dalam kejadian-kejadian yang belum terjadi pada saat ia menulis itu. Bukankah tujuannya telah terjadi? Pergerakan Islam di Indonesia telah ikut menjadi cabangnya Muktamarul Alamil Islami di Mekah. Pergerakan Islam di Indonesia telah menceburkan diri dalam laut perjuangan Islam Asia. Makin mendalamnya pendirian atas keagamaan pergerakan Islam inilah yang menyebabkan keseganan kaum Marxis untuk merapatkan diri dengan pergerakan Islam itu. Dan makin kemukanya sifat internasional itulah oleh kaum nasionalis kolot dipandang tersesat. Sedang hampir semua nasionalis, baik kolot maupun muda, baik evolusioner maupun revolusioner, baik sama berkeyakinan bahwa agama itu tidak boleh dibawa-bawa ke dalam politik adanya. Sebaliknya kaum Islam yang fanatik sama menghina politik kebangsaan dari kaum nasionalis, menghina politik kerezekian dari kaum Marxis. Mereka memandang politik kebangsaan itu sebagai sempit dan mengatakan politik kerezekian itu sebagai kasar. Pendek kata, sudah sempurnalah adanya perselisihan faham. Nasionalis dan Marxis tadi sama menuduh pada agama Islam yang negeri-negeri Islam itu kini begitu rusak keadaannya.
begitu rendah derajatnya. Hampir semuanya di bawah pemerintahan negeri-negeri barat. Mereka kusut faham, bukan Islam, melainkan yang memeluknya lah yang salah. Sebab dipandang dari pendirian nasional dan pendirian sosialistis, maka tinggi derajat dunia Islam pada mulanya sukarlah dicari bandingannya. Rusaknya kebesaran nasional, rusaknya sosialisme Islam bukanlah disebabkan oleh Islam sendiri. Rusaknya Islam itu ialah karena rusaknya budi pekerti orang-orang yang menjalankannya. Sesudah Amir Mawiyah mengutamakan asas dinastis keduniawian untuk aturan khalifah, sesudahnya khalifah-khalifah itu menjadi raja, maka padamlah tabiat Islam yang sebenarnya. Amir Mawiyah lah yang harus memikul pertanggungan jawab atas rusaknya tabiat Islam yang nyata bersifat sosialistis dengan sebenar-benarnya. Begitulah Umar Said Chokro Aminunto berkata. Dan dipandang dari pendirian nasional, tidakkah Islam telah menunjukkan contoh-contoh kebesaran yang mencengangkan bagi siapa yang mempelajari riwayat dunia, mencengangkan bagi siapa yang mempelajari riwayat kultur. Islam telah rusak oleh karena yang menjalankannya rusak budi pekertinya. Negeri-negeri barat telah merampas negeri-negeri Islam oleh karena pada saat perampasan itu kaum Islam kurang tebal tauhidnya. Dan oleh karena menurut White evolusi dan susunan pergaulan hidup bersama sudah tahu historis not one decade, suatu keharusan riwayat yang negeri-negeri barat itu menjalankan perampasan tadi. Tebalnya tauhid itulah yang memberi keteguhan pada bangsa Rif menentang imperialisme Spanyol dan Prancis yang bermeriam dan lengkap bersenjata. Islam yang sejati tidaklah mengandung asas anti-nasionalis. Islam yang sejati tidaklah bertabiat anti-sosialistis. Selama kaum Islamis memusuhi faham-faham nasionalisme yang luas budi dan marxisme yang benar, selama itu kaum Islamisme tidak berdiri di atas Shiratal Mustaqim. Selama itu tidaklah ia bisa mengangkat Islam dari kenistaan dan kerusakan tadi. Kita sama sekali tidak mengatakan yang Islam itu setuju pada materialisme atau perbendaan. Sama sekali tidak melupakan yang Islam itu melebihi bangsa, supernasional. Kita hanya mengatakan bahwa Islam yang sejati itu mengandung tabiat-tabiat yang sosialistis dan menetapkan kewajibannya yang menjadi kewajibannya nasionalis pula. Bukankah sebagai yang sudah kita terangkan, Islam yang sejati mewajibkan pada pemeluknya mencintai dan bekerja untuk negeri yang ia diami, mencintai dan bekerja untuk rakyat di antara mana ia hidup, selama negeri dan rakyat itu masuk Darul Islam. Saya Jamaluddin Al-Afghani di mana-mana telah mengkhotbahkan nasionalisme dan patriotisme yang oleh musuhnya lantas saja disebutkan fanatisme. Di mana-mana pendekar pan-islamisme ini mengkhotbahkan hormat diri sendiri, mengkhotbahkan rasa luhur diri, mengkhotbahkan rasa kehormatan bangsa yang oleh musuhnya lantas saja dinamakan kaufinisme adanya. Di mana-mana, terutama di Mesir, maka Said Jamaluddin menanam benih nasionalisme itu. Said Jamaluddin lah yang menjadi bapak nasionalisme Mesir di dalam segenap bagian-bagiannya. Dan bukan Said Jamaluddin sajalah yang menjadi penanam benih nasionalisme dan cinta bangsa. Arabi Pasha, Mustafa Kamil, Muhammad Farid Bey, Ali Pasha, Ahmad Bey Agayev, Muhammad Ali, dan Syaukat Ali. Semuanya adalah panglimanya Islam yang mengajarkan cinta bangsa. Semuanya adalah propagandis nasionalisme di masing-masing negerinya. Hendaklah pemimpin-pemimpin ini menjadi teladan bagi Islamis-Islamis kita yang fanatik dan sempit budi, dan yang tidak suka mengetahui akan wajibnya merapatkan diri dengan pergerakan bangsanya yang nasionalistis. Hendaklah Islamis-Islamis yang demikian itu ingat bahwa pergerakannya yang anti kafir itu pastilah menimbulkan rasa nasionalisme, oleh karena golongan-golongan yang disebut kafir itu adalah kebanyakan dari lain bangsa, bukan bangsa Indonesia. Islamisme yang memusuhi pergerakan nasional yang layak bukanlah Islamisme yang sejati. Islamisme yang demikian itu adalah Islamisme yang kolot, Islamisme yang tak mengerti aliran zaman. Demikian pula kita yakin bahwa kaum Islamis itu bisalah kita rapatkan dengan kaum Marxis. Walaupun pada hakikatnya dua pihak ini berbeda azas yang lebar sekali. Pedihlah hati kita. Ingat akan gelap gulitanya yang udara Indonesia. Tatkala beberapa tahun yang lalu kita menjadi saksi atas suatu perkalian saudara
menjadi saksi pecahnya permusuhan antara kaum Marxis dan Islamis, menjadi saksi bagaimana tentara pergerakan kita telah terbelah jadi dua bagian yang memerangi satu sama lain. Pertarungan inilah isinya halaman-halaman yang paling suram dalam buku riwayat kita. Pertarungan saudara inilah yang membuang sia-sia segala kekuatan pergerakan kita, yang mestinya makin lama makin kuat itu. Pertarungan inilah yang mengundurkan pergerakan kita dengan puluhan tahun adanya. Aduhai, alangkah kuatnya pergerakan itu sekarang umpama pertarungan saudara itu tidak terjadi. Niscaya kita tidak rusak susunan sebagai sekarang ini. Niscaya pergerakan kita maju walaupun rintangan yang bagaimana juga. Kita yakin bahwa dia adalah halangan yang penting bagi persahabatan Muslim Marxis itu. Di atas sudah kita terangkan bahwa Islamisme yang sejati itu ada mengandung tabiat-tabiat yang sosialistis. Walaupun sosialistis itu masih belum tentu bermakna marxistis. Walaupun kita mengetahui bahwa sosialisme Islam itu tidak bersama dengan asas Marxisme. Oleh karena sosialisme Islam itu berasas spiritualisme dan sosialismenya Marxisme itu berasas materialisme atau perbendaan. Walaupun begitu, maka untuk keperluan itu cukuplah agaknya jika kita membuktikan bahwa Islam sejati itu sosialistislah adanya. Kaum Islam tak boleh lupa bahwa pemandangan Marxisme tentang riwayat menurut asas perbendaan atau materialistis history of fighting. Inilah yang seringkali menjadi penunjuk jalan bagi mereka tentang soal-soal ekonomi dan politik dunia yang sukar dan sulit. Mereka tak boleh pula lupa bahwa caranya atau metode histori materialisme, ilmu perbedaan berhubungan dengan riwayat, menerangkan kejadian-kejadian yang telah terjadi di muka bumi ini adalah caranya menujumkan kejadian-kejadian yang akan datang. Adalah amat berguna bagi mereka. Kaum Islamis tidak boleh lupa bahwa kapitalisme, musuh Marxisme itu ialah musuh Islamisme pula. Sebab Merwarde sepanjang faham Marxisme dalam hakikatnya tidak lainlah daripada riba sepanjang faham Islam. Merwarde ialah teori memakan hasil pekerjaan lain orang, tidak memberikan bagian keuntungan yang seharusnya menjadi bagian kaum buruh yang bekerja mengeluarkan untung itu. Teori Merwarde itu disusun oleh Karl Marx dan Friedrich Engels untuk menerangkan asal-asalnya kapitalisme terjadi. Merwarde inilah yang menjadi nyawa segala peraturan yang bersifat kapitalis. Dengan memerangi Merwarde inilah kaum Marxis memerangi kapitalisme sampai pada akar-akarnya. Untuk Islamisme sejati, maka dengan lekas sahaja teranglah baginya bahwa tak layaklah ia memusuhi faham Marxisme yang melawan peraturan Merwarde itu. Sebab ia tak lupa bahwa Islam yang sejati juga memerangi peraturan itu. Ia tak lupa bahwa Islam yang sejati melarang keras dan akan perbuatan memakan riba dan memungut bunga. Ia mengerti bahwa riba ini pada hakikatnya tiada lain daripada Merwardenya faham Marxisme itu. Janganlah makan riba berlipat ganda dan perhatikanlah kewajibanmu terhadap Allah. Moga-moga kamu beruntung. Begitulah tertulis dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 129. Islamis yang luas pemandangan, Islamis yang mengerti akan kebutuhan-kebutuhan perlawanan kita, pastilah setuju akan persahabatan dengan kaum Marxis. Oleh sebab ia insaf bahwa memakan riba dan pemungutan bunga menurut agamanya adalah suatu perbuatan yang terlarang, suatu perbuatan yang haram. Ia insaf bahwa inilah caranya Islam memerangi kapitalisme sampai pada akar dan benihnya. Oleh karena sebagai yang sudah kita terangkan di muka, riba ini sama dengan Merwarde yang menjadi nyawanya kapitalisme itu. Ia insaf bahwa sebagai Marxisme Islam pula dengan kepercayaannya kepada Allah, dengan pengakuannya atas kerajaan Tuhan adalah suatu protes terhadap kejahatannya kapitalisme. Islamisme yang fanatik dan memerangi pergerakan Marxisme adalah Islamis yang tak kenal akan larangan-larangan agamanya sendiri. Islamis yang demikian itu tak mengetahui bahwa sebagai Marxisme, Islamisme yang sejati melarang penumpukan uang secara kapitalistis, melarang penimbunan harta benda untuk keperluan sendiri,
ia tak ingat akan ayat Al-Quran. Tetapi kepada barang siapa menumpuk-numpuk emas dan perak dan membelanjakan, dia tidak menurut jalannya Allah. Kabarkanlah akan mendapat suatu hukuman yang celaka. Ia mengetahui bahwa sebagai Marxisme yang dimusuhi itu agama Islam dengan jalan yang demikian itu memerangi wujudnya kapitalisme dengan seterang-terangnya. Dan masih banyaklah kewajiban-kewajiban dan ketentuan dalam agama Islam yang bersamaan dengan tujuan-tujuan dan maksud-maksud Marxisme itu. Sebab tidakkah pada hakikatnya faham kewajiban zakat dalam agama Islam itu suatu kewajiban si kaya membagikan rezekinya kepada si miskin. Pembagian rezeki mana dikehendaki pula oleh Marxisme, tentu saja dengan cara Marxisme sendiri. Tidakkah Islam bercocokkan anasir-anasir kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan dengan Marxisme yang dimusuhi oleh banyak kaum Islamis itu? Tidakkah Islam yang sejati telah membawa segenap peri kemanusiaan di atas lapang kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan? Tidakkah Nabi Islam sendiri telah mengajarkan persamaan itu dengan sabda, "Hai, aku ini hanyalah seorang manusia sebagai kamu. Sudahlah dilahirkan padaku bahwa Tuhanmu ialah Tuhan yang satu." Bukankah persaudaraan itu diperintahkan pula oleh ayat 13 surah Al-Hujarat yang bunyinya, "Hai manusia, sungguhlah kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan daripadamu suku-suku dan cabang-cabang keluarga, supaya kamu berkenal-kenalan satu sama lain." Bukankah persaudaraan ini tidak tinggal sebagai persaudaraan di dalam teori saja, dan oleh orang-orang yang bukan Islam diaku pula adanya? Tidakkah sayang beberapa kaum Islamis memusuhi suatu pergerakan yang anasir-anasirnya juga berbunyi kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan? Hendaklah kaum Islam yang tak mau merapatkan diri dengan kaum Marxis sama ingat bahwa pergerakannya itu sebagai pergerakan Marxis adalah suatu gaung atau kumandangnya jerit dan tangis rakyat Indonesia yang makin lama makin sempit kehidupannya, makin lama makin pahit rumah tangganya. Hendaknya kaum itu sama ingat bahwa pergerakannya itu dengan pergerakan Marxis banyaklah persesuaian cita-cita, banyaklah persamaan tuntutan-tuntutan. Hendaklah kaum itu mengambil teladan akan utusan kerajaan Islam Afghanistan yang tatkala ia ditanya oleh suatu surat kabar Marxis telah menerangkan bahwa walaupun beliau bukan seorang Marxis, beliau mengaku menjadi sahabat yang sungguh-sungguhnya dari kaum Marxis. Oleh karena beliau adalah suatu musuh yang hebat dari kapitalisme Eropa di Asia. Sayanglah jika pergerakan Islam di Indonesia kita ini bermusuhan dengan pergerakan Marxis itu. Belum pernah lah di Indonesia kita ini ada pergerakan yang sesungguh-sungguhnya merupakan pergerakan rakyat sebagai pergerakan Islam dan pergerakan Marxis itu. Belum pernah lah di negeri kita ini ada pergerakan yang begitu menggetar sampai ke dalam urat sungsum rakyat sebagai pergerakan yang dua itu. Alangkah hebatnya jikalau dua pergerakan ini dengan mana rakyat itu tidur dan dengan mana rakyat itu bangun bersatu menjadi satu banjir yang sekuasa-kuasanya. Bahagialah kaum pergerakan Islam yang insaf dan mau akan persatuan. Bahagialah mereka, oleh karena mereka lah yang sesungguh-sungguhnya menjalankan perintah-perintah agamanya. Kaum Islam yang tidak mau akan persatuan dan yang mengira bahwa sikapnya yang demikian itulah ya sikap yang benar, wahai, moga-mogalah mereka itu bisa mempertanggungan sikapnya yang demikian itu di hadapan Tuhannya. Marxisme. Mendengar perkataan ini, maka tampak sebagai suatu bayangan-bayangan di penglihatan kita. Gambarnya berduyun-duyun kaum yang mudarat mudlarat dari segala bangsa dan negeri, pucat muka dan kurus badan, pakaian berkoyak-koyak tampak pada angan-angan kita, dirinya pembela dan kami piun si mudlarat tadi. Seorang ahli fikir yang ketetapan hatinya dan keinsafan akan kebisaannya mengingatkan kita pada pahlawan-pahlawan dari dongeng-dongeng kuno Germania yang sakti dengan tiada terkalahkan itu. Suatu manusia yang gewaltig atau hebat yang dengan sesungguh-sungguhnya bernama Grootmeester atau Mahaguru pergerakan kaum buruh
yakni Heinrich Karl Marx. Dari muda sampai pada wafatnya, manusia yang hebat ini tiada henti-hentinya membela dan memberi penerangan pada si miskin. Bagaimana mereka itu sudah menjadi sengsara dan bagaimana mereka itu pasti akan mendapat kemenangan. Tiada kesal dan capeknya ia berusaha dan bekerja untuk pembelaan itu. Duduk di atas kursi, di muka meja tulisnya, begitulah ia dalam tahun 1883 mengembuskan nafasnya yang penghabisan. Seolah-olah mendengarlah kita di mana-mana, negeri suaranya mendengung sebagai guntur tatkala ia dalam tahun 1847 menulis seruannya. Kaum buruh dari semua negeri kumpullah menjadi satu. Dan sesungguhnya riwayat dunia belumlah pernah menceritakan pendapat dari seorang manusia yang begitu cepat masuknya dalam keyakinan suatu golongan pergaulan hidup sebagai pendapatnya kampiun kaum buruh ini. Dari puluhan menjadi ratusan, dari ratusan menjadi ribuan, dari ribuan menjadi laksaan, ketian, jutaan. Begitulah jumlah pengikutnya bertambah-tambah. Sebab walaupun teori-teorinya ada sangat sukar dan berat untuk kaum yang pandai dan terang pikiran, tetapi amatlah ia gampang dimengerti oleh kaum yang tertindas dan sengsara, kaum melarat pikiran yang berkeluh kesah itu. Berlainan dengan sosialis-sosialis lain yang mengira bahwa cita-cita mereka itu dapat tercapai dengan jalan persahabatan antara buruh dan majikan. Berlainan dengan umpamanya Ferdinand Lassalle yang teriaknya itu ada suatu teriak perdamaian, maka Karl Marx yang dalam tulisan-tulisannya tidak satu kali mempersoalkan kata asih atau kata cinta, membeberkan pula faham pertentangan golongan, faham klasentris, dan mengajarkan pula bahwa lepasnya kaum buruh dari nasibnya itu ialah oleh perlawanan sonder damai terhadap pada kaum burjuasi atau perlawanan yang tidak boleh tidak mesti terjadi oleh karena peraturan yang kapitalistis itu adanya. Walaupun pembaca tentunya semua sudah sedikit-sedikit mengetahui apa yang telah diajarkan oleh Karl Marx itu, maka berguna pula agaknya jika kita di sini mengingatkan bahwa jasanya ahli fikir ini ialah ia mengadakan suatu pelajaran gerakan pikiran yang bersandar pada perbendaan atau materialistis dialektik yang membentangkan teori bahwa harganya barang-barang itu ditentukan oleh banyaknya kerja untuk membuat barang-barang itu, sehingga kerja ini ialah worth bilden the substance dari barang-barang itu, Arbeitswaardeler. Ia membeberkan teori bahwa hasil pekerjaan kaum buruh dalam pembikinan barang itu adalah lebih besar harganya daripada yang ia terima sebagai upah atau merwar. Ia mengadakan suatu pelajaran riwayat yang berdasar peri kebendaan yang mengajarkan bahwa bukan budi akal manusia lah yang menentukan keadaannya, tetapi sebaliknya, keadaannya berhubung dengan pergaulan hidup lah yang menentukan budi akalnya, materialistis, Gesellschaftsauffassung. Ia mengadakan teori bahwa oleh karena Merwarde itu dijadikan kapital pula, maka kapital itu makin lama makin menjadi besar, atau kapitalis akumulasi, sedang kapital-kapital yang kecil sama mempersatukan diri menjadi modal yang besar, atau kapitalis sentralisasi. Oleh karena persaingan, perusahaan-perusahaan yang kecil sama mati terdesak oleh perusahaan-perusahaan yang besar, sehingga oleh desakan inilah akhirnya cuma tinggal beberapa perusahaan saja yang amat besarnya, kapitalis konsentrasi. Dan ia mendirikan teori yang dalam aturan kemodalan ini nasibnya kaum buruh makin lama makin tak menyenangkan dan menimbulkan dendam hati yang makin lama makin sangat. Verleidungsteori. Teori-teori mana berhubung dengan kekurangan tempat, kita tidak bisa menerangkan lebih lanjut pada pembaca-pembaca yang belum begitu mengetahuinya. Meskipun musuh-musuhnya di antara mana kaum anarkis sama menyangkal jasa-jasanya Marx yang kita sebutkan di atas ini, meskipun lebih dulu dalam tahun 1825
Adolf Blanke dengan cara historis materialistis sudah mengatakan bahwa riwayat itu menetapkan kejadian-kejadiannya, sedang ilmu ekonomi menerangkan sebab apa kejadian-kejadian itu terjadi. Meskipun teori Merwarde itu sudah lebih dulu dilahirkan oleh ahli-ahli fikir sebagai Sismondi, Thomson, dan lain-lain, meskipun pula teori konsentrasi modal atau Arbeitswaardeler itu ada bagian-bagiannya yang tak bisa mempertahankan diri terhadap kritik musuhnya yang tak jemu-jemu mencari salahnya. Meskipun begitu, maka tetaplah bahwa stelsel-nya Karl Marx itu mempunyai pengertian yang tidak kecil dalam sifatnya umum dan mempunyai pengertian yang penting dalam sifat bagian-bagiannya. Tetaplah pula bahwa walaupun teori-teori itu sudah lebih dulu dilahirkan oleh ahli fikir lain, dirinya Marx lah yang meski bahasanya untuk kaum atasan sangat berat dan sukarnya, dengan terang benderang menguraikan teori-teori itu bagi kaum tertindas dan sengsara yang melarat pikiran itu dengan perlawanan-perlawanannya. Sehingga mengerti dengan terang benderang dengan gampang saja bahwa suatu soal yang sudah mestinya begitu, mereka lalu mengerti teorinya atas Merwarde. Lalu mengerti bahwa si majikan itu lekas menjadi kaya oleh karena ia tidak memberikan semua hasil pekerjaan padanya. Mereka lalu saja mengerti bahwa keadaan yang susunan ekonomi lah yang menetapkan keadaan manusia tentang budi, akal, agama, dan lain-lainnya. Bahwa manusia itu eris waseris. Mereka lantas saja mengerti bahwa kapitalisme itu akhirnya pastilah binasa. Pastilah lenyap diganti oleh susunan pergaulan hidup yang lebih adil. Bahwa kaum berjuasi itu teristimewa mengadakan tukang-tukang penggali liang kuburnya. Begitulah teori-teori yang dalam dan berat itu masuk ke tulang sumsumnya kaum buruh di Eropa. Masuk pula tulang sumsumnya kaum buruh di Amerika. Dan tidaklah sebagai suatu hal yang ajaib bahwa kepercayaan ini telah masuk dalam berjuta-juta hati dan tiada suatu kekuasaan jua pun di muka bumi yang dapat mencabut lagi daripadanya. Sebagai tebaran benih yang ditiup angin kemana-mana tempat dan tumbuh pula di mana-mana ia jatuh, maka benih Marxisme ini berakar dan bersulur di mana-mana pula. Maka kaum burjuasi sama menyiapkan diri dan berusaha membasmi tumbuh-tumbuhan bahaya proletar yang makin lama makin subur itu. Benih yang ditebarkan di Eropa itu sebagian telah diterbangkan oleh tofan zaman ke arah khatulistiwa, terus ke timur hingga jatuh dan tumbuh di antara bukit-bukit dan gunung-gunung yang tersebar di segenap kepulauan sabuk zamrud yang bernama Indonesia. Dengungnya nyanyian internasionale yang dari sehari ke sehari menggetarkan udara barat sampai kuatlah hebatnya bergaung dan berkumandang di udara timur. Pergerakan Marxistis di Indonesia ini ingkarlah sifatnya kepada pergerakan yang berhaluan nasionalistis. Ingkarlah kepada pergerakan yang berasas keislaman. Malah beberapa tahun yang lalu keingkaran ini sudah menjadi suatu pertengkaran perselisihan faham dan pertengkaran sikap. Menjadi suatu pertengkaran saudara yang sebagai yang sudah kita terangkan di muka menyeramkan dan menggelapkan hati siapa yang mengutamakan perdamaian, menyeramkan dan menggelapkan hati siapa yang mengerti bahwa dalam pertengkaran yang demikian itulah letaknya kekalahan kita. Kuburkanlah nasionalisme, kuburkanlah politik cinta tanah air, dan lenyapkanlah politik keagamaan. Begitulah seakan-akan lagu perjuangan yang kita dengar. Sebab katanya bukankah Marx dan Engels telah mengatakan bahwa kaum buruh itu tidak mempunyai tanah air? Katanya bukankah dalam manifest komunis ada tertulis bahwa komunisme itu melepaskan agama? Katanya bukankah Babel telah mengatakan bahwa bukanlah Allah yang membuat manusia, tapi manusia yang membuat Tuhan. Dan sebaliknya, pihak nasionalis dan Islamis tak berhenti pula mencaci maki pihak Marxis, mencaci maki pergerakan yang bersekutuan dengan orang-orang
asing itu dan mencaci maki pergerakan yang mungkir akan Tuhan. Mencaci pergerakan yang mengambil teladan akan negeri Rusia yang menurut pendapatnya asasnya sudah valid dan terbukti tak dapat melaksanakan cita-citanya yang memang satu utopi. Bahkan menetapkan kalang kabutnya negeri yang dan bahaya kelaparan dan hawar penyakit yang mengorbankan nyawa kurang lebih 15 juta manusia. Satu jumlah yang lebih besar daripada jumlahnya sekalian manusia yang binasa dalam peperangan besar yang akhir itu. Demikianlah, dengan bertambahnya tuduh-menuduh atas dirinya masing-masing, pemimpin duduknya perselisihan beberapa tahun yang lalu satu sama lain sudah salah mengerti dan saling tidak mengindahkan. Sebab taktik Marxisme yang baru tidaklah menolak pekerjaan bersama-sama dengan nasionalis dan Islamis di Asia. Taktik Marxisme yang baru malahan menyokong pergerakan-pergerakan nasionalis dan Islamis yang sungguh-sungguh Marxis yang masih saja bermusuhan dengan pergerakan-pergerakan nasionalis dan Islamis yang keras di Asia. Marxis yang demikian itu tak mengikuti aliran zaman dan tak mengerti akan taktik Marxisme yang sudah berubah. Sebaliknya, nasionalis dan Islamis yang menunjuk-nunjuk akan validnya Marxisme itu dan yang menunjuk-nunjuk akan bencana kekalangkabutan dan bencana kelaparan yang telah terjadi oleh praktiknya faham Marxisme itu, mereka menunjukkan tak mengertinya atas faham Marxisme dan tak mengertinya atas sebab terplesetnya praktiknya tadi. Sebab tidaklah Marxisme sendiri mengajarkan bahwa sosialisme itu hanya bisa tercapai dengan sungguh-sungguh bila mana negeri-negeri yang besar itu semuanya disosialiskan. Bukankah kejadian sekarang ini jauh berlainan daripada forward atau syarat untuk terkabulnya maksud Marxisme itu? Untuk adilnya kita punya hukum terhadap apa? Terhadap pada praktiknya faham Marxisme itu. Maka haruslah kita ingat bahwa valid dan kalang kabutnya negeri Rusia adalah dipercepat pula oleh penutupan atau blokade oleh semua negeri-negeri musuhnya. Dipercepat pula oleh hantaman dan serangan pada 14 tempat oleh musuh-musuhnya sebagai Inggris, Prancis, dan jenderal-jenderal Kolchak, Denikin, Yudenich, dan Wrangel. Dipercepat pula oleh anti-propaganda yang dilakukan oleh hampir semua surat kabar di seluruh dunia. Di dalam pemandangan kita, maka musuh-musuhnya itu pula harus ikut bertanggung jawab atas matinya 15 juta orang yang sakit dan kelaparan itu, di mana mereka menyokong penyerangan Kolchak, Denikin, Yudenich, dan Wrangel itu dengan harta dan benda. Di mana umpamanya negeri Inggris yang membuang-buang berjuta-juta rupiah untuk menyokong penyerangan-penyerangan atas diri sahabatnya yang dulu itu, telah mengotorkan nama Inggris di dunia dengan menolak memberi tiap-tiap bantuan pada kerja penolongan si sakit dan lapar itu. Di mana dia, Amerika, di Rumania, dan di Hongaria pada saat terjadi bencana itu pula, karena terlalu banyaknya gandum, orang sudah memakai gandum itu untuk kayu bakar. Sedang di negeri Rusia orang di distrik Samara akan makan daging anak-anaknya sendiri oleh karena laparnya. Bahwa sesungguhnya luhurlah sikapnya H.G. Wells, penulis Inggris yang masyhur itu, seorang yang bukan komunis, di mana ia dengan tak memihak pada siapa juga menulis bahwa umpamanya kaum Bolshevik itu tidak dirintang-rintangi mereka, barangkali kita menyelesaikan suatu eksperimen percobaan yang maha besar faedahnya bagi kemanusiaan. Tetapi mereka dirintang-rintangi. Kita yang bukan komunis pula, kita pun tak memihak pada siapa juga. Kita hanyalah memihak pada persatuan-persatuan Indonesia, pada persahabatan pergerakan kita semua. Kita di atas menulis bahwa taktik Marxisme yang sekarang adalah berlainan dengan taktik Marxisme yang dulu. Taktik Marxisme yang dulu sikapnya begitu sengit, anti kaum bangsaan, anti kaum keagamaan. Maka sekarang, terutama di Asia, sudahlah begitu berubah, hingga kesengitan anti ini sudah berbalik menjadi persahabatan dan penyokongan. Kita ini melihat persahabatan kaum Marxis dan kaum nasionalis di negeri Tiongkok. Dan kita melihat persahabatan kaum Marxis dan kaum Islamis di negeri Afghanistan. Adapun teori Marxisme yang sudah berubah itu memang seharusnya begitu. Marx dan Engels bukanlah nabi-nabi yang bisa mengadakan aturan-aturan yang bisa terpakai untuk segala zaman.
teori-teorinya haruslah berubah. Kalau zaman itu berubah, teori-teorinya haruslah diikuti pada perubahannya dunia. Kalau tidak mau menjadi bangkrut, Marx dan Engels sendiri pun mengerti akan hal ini. Mereka sendiri pun dalam tulisan-tulisannya sering menunjukkan perubahan faham atau perubahan tentang kejadian-kejadian pada zaman mereka masih hidup. Bandingkanlah pendapat-pendapatnya sampai tahun 1847. Bandingkanlah pendapatnya tentang arti Verlendung sebagai yang dimaksudkan dalam manifest komunis dengan pendapat tentang arti perkataan itu dalam Das Kapital. Maka segeralah tampak pada kita perubahan faham atau perubahan perindahan itu, bahwasanya benarlah pendapat sosial demokrat Emily van der Velde, di mana ia mengatakan bahwa revisionisme itu tidak dimulai dengan Bernstein, akan tetapi dengan Marx dan Engels adanya. Perubahan taktik dan perubahan teori itulah yang menjadi sebab maka kaum Marxis yang muda, baik sabar maupun yang keras, terutama di Asia, sama menyokong pergerakan nasional yang sungguh-sungguh. Mereka mengerti bahwa di negeri-negeri Asia di mana belum ada kaum proletar, dalam arti sebagai di Eropa atau di Amerika itu, pergerakannya harus diubah sifatnya menurut pergaulan hidup di Asia itu pula. Mereka mengerti bahwa pergerakan Marxistis di Asia haruslah berlainan taktik dengan pergerakan Marxis di Eropa atau Asia, dan haruslah bekerja sama-sama dengan partai-partai yang Klein-Bürgerlich. Oleh karena di sini yang pertama-tama perlu bukan kekuasaan, tapi ialah perlawanan terhadap feudalisme. Oleh kaum buruh di negeri-negeri Asia dengan leluasa bisa menjalankan pergerakan yang sosialistis sesungguhnya, maka perlu sekali negeri-negeri itu merdeka. Perlu sekali kaum itu mempunyai national autonomy atau otonomi nasional. National autonomy adalah suatu tujuan yang harus dituju oleh perjuangan proletar. Oleh karena itu, ya ada suatu upaya yang perlu sekali bagi politiknya. Begitulah Otto Bauer berkata. Itulah sebabnya maka otonomi nasionalis ini menjadi suatu hal yang pertama-tama harus diusahakan oleh pergerakan buruh di Asia. Itulah sebabnya maka kaum buruh di Asia itu wajib bekerja bersama-sama dan menyokong segala pergerakan yang merebut otonomi nasional itu juga, dengan tidak menghitung-hitung asas apakah pergerakan-pergerakan itu mempunyainya. Itulah sebabnya maka pergerakan Marxisme di Indonesia ini harus pula menyokong pergerakan-pergerakan kita yang nasionalistis dan islamistis yang mengambil otonomi itu sebagai maksudnya pula. Kaum Marxis harus ingat bahwa pergerakannya itu tak boleh tidak pastilah menumbuhkan rasa nasionalisme di hati sanubari kaum buruh Indonesia. Oleh karena modal di Indonesia itu kebanyakannya ialah modal asing, dan oleh karena budi perlawanan itu menumbuhkan suatu rasa tak senang dalam sanubari kaum buruhnya rakyat di bawah terhadap pada rakyat yang di atasnya, dan menumbuhkan suatu keinginan pada nasional march politik dari rakyat sendiri. Mereka harus ingat bahwa rasa internasionalisme itu di Indonesia niscaya tidak begitu tebal sebagai di Eropa. Oleh karena kaum buruh di Indonesia ini menerima faham internasionalisme itu pertama-tama ialah sebagai taktik, dan oleh karena bangsa Indonesia itu oleh gehektate pada negerinya dan pula oleh kekurangan bekal. Belum banyak yang nekat meninggalkan Indonesia untuk mencari kerja di lain-lain negeri dengan itikat ubi bene, ibi patria. Di mana aturan kerja bagus, disitulah tanah air saya. Sebagai kaum buruh di Eropa yang menjadi tidak tetap rumah dan tidak tetap tanah air oleh karenanya. Dan jikalau ingat akan hal-hal ini semua, maka mereka niscaya ingat pula dengan salahnya memerangi pergerakan bangsanya yang nasionalistis adanya. Niscaya mereka ingat pula akan teladan-teladan pemimpin-pemimpin Marxis di lain-lain negeri yang sama bekerja bersama-sama dengan kaum nasionalis atau kebangsaan. Niscaya mereka ingat pula akan teladan pemimpin-pemimpin Marxis di negeri Tiongkok yang dengan ridha hati sama menyokong usahanya kaum nasionalis.
Oleh sebab mereka insaf bahwa negeri Tiongkok itu pertama-tama butuh persatuan nasional dan kemerdekaan nasional adanya. Demikian pula, tak pantaslah kaum Marxis itu bermusuhan dan berbenturan dengan pergerakan Islam yang sungguh-sungguh. Tak pantas mereka memerangi pergerakan yang sebagaimana sudah kita uraikan di atas dengan seterang-terangnya bersikap anti kapitalisme. Tak pantas mereka memerangi satu pergerakan yang dengan sikapnya anti riba dan anti bunga, dengan seterang-terangnya ialah anti merwardi pula. Dan tak pantas mereka memerangi suatu pergerakan yang dengan seterang-terangnya mengejar kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan, dengan seterang-terangnya mengejar nasional otonomi. Tak pantas mereka bersikap demikian, oleh karena titik Marxisme baru terhadap agama adalah berlainan dengan taktik Marxisme dulu. Marxisme baru adalah berlainan dengan Marxisme tahun 1847, yang dalam manifest komunis mengatakan bahwa agama itu harus diabsafen atau dilepaskan adanya. Kita harus membedakan historis materialisme itu daripada wisgerichts materialisme. Kita harus memperingatkan bahwa maksudnya historis materialisme itu berlainan daripada maksud wisgerichts materialisme tadi. Wisgerichts materialisme memberi jawaban atas pertanyaan bagaimanakah hubungannya antara pikiran, denken, atau benda, materi. Bagaimanakah pikiran itu terjadi, sedang historis materialisme memberi jawaban atas soal sebab apakah pikiran itu dalam suatu zaman ada begitu atau begini. Wisgerichts materialisme menanyakan adanya Wesen atau pikiran itu. Historis materialisme menanyakan sebab-sebabnya pikiran itu berubah. Wisgerichts materialisme mencari asalnya pikiran. Historis materialisme mempelajari tumbuhnya pikiran. Wisgerichts materialisme adalah wisgerichts, historis materialisme adalah historis. Dua faham ini oleh musuh-musuhnya Marxis di Eropa, terutama kaum gereja, senantiasa ditukar-tukarkan dan senantiasa dikelirukan satu sama lain. Dalam propagandanya anti-Marxis, mereka tak henti-henti mengusahakan kekeliruan faham itu. Tak berhenti-henti mereka menuduh bahwa kaum Marxisme itu ialah kaum yang mempelajarkan bahwa pikiran itu hanyalah suatu pengeluaran sahaja dari otak, sebagai ludah dari mulut, dan sebagai empedu dari limpa. Tak berhenti-henti mereka menamakan kaum Marxis suatu kaum yang menyembah benda, suatu kaum yang bertuhankan materi. Itulah asalnya kebencian kaum Marxis Eropa terhadap kaum gereja. Asalnya sikap perlawanan kaum Marxis Eropa terhadap kaum gereja. Dan perlawanan ini bertambah sengitnya, bertambah kebenciannya, di mana kaum gereja itu memakai agamanya untuk melindungi kapitalisme, memakai agamanya untuk membela keperluan kaum atasan, memakai agamanya untuk menjalankan politik yang reaksioner sekali. Adapun kebencian pada kaum agama yang timbulnya dari sikap kaum gereja yang reaksioner itu sudah dijatuhkan pula oleh kaum Marxis kepada kaum agama Islam yang berlainan sekali sikapnya dan berlainan sekali sifatnya dengan kaum gereja di Eropa itu. Di sini agama Islam adalah agama kaum yang tak merdeka. Di sini agama Islam adalah agama kaum yang di bawah, sedangkan kaum yang memeluk agama Kristen adalah kaum yang bebas. Di sana agama Kristen adalah agama kaum yang di atas. Tak boleh tidak, suatu agama yang anti kapitalisme, agama kaum yang tak merdeka, agama kaum yang di bawah, agama yang menyuruh mencari kebebasan, agama yang melarang menjadi kaum bawahan, agama yang demikian itu pastilah menimbulkan sikap yang tidak reaksioner dan pastilah menimbulkan suatu perjuangan yang dalam beberapa bagian sesuai dengan perjuangan Marxisme itu. Karenanya, jikalau kaum Marxisme ingat akan perbedaan kaum gereja di Eropa dengan kaum Islam di Indonesia, maka niscaya mereka mengajukan tangannya sambil berkata, "Saudara, marilah kita bersatu." Jikalau mereka menghargai akan contoh-contoh saudara-saudaranya seasas yang sama bekerja bersama-sama dengan kaum Islam sebagai yang terjadi di lain-lain negeri, maka niscayalah mereka menjadi contoh-contoh itu pula. Dan jikalau mereka dalam pada itu juga bekerja bersama-sama dengan kaum nasionalis atau kaum kebangsaan, maka mereka dengan tentram hati boleh berkata, kewajiban kita sudah kita penuhi. Dan dengan memenuhi segala kewajiban Marxis muda tadi,
dengan memperhatikan segala perubahan teori asasnya, dengan menjalankan segala perubahan taktik pergerakannya itu, mereka boleh menyebut diri pembela rakyat yang tulus hati, mereka boleh menyebutkan diri garamnya rakyat. Tetapi Marxis yang ingkar akan persatuan, Marxis yang kolot teori dan kuno taktiknya, Marxis yang memusuhi pergerakan kita nasionalis dan Islamis yang sungguh-sungguh, Marxis yang demikian itu janganlah merasa terlanggar kehormatannya jikalau dinamakan racun rakyat adanya. Tulisan kita hampir habis. Dengan jalan yang jauh kurang sempurna, kita mencoba membuktikan bahwa faham nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme itu dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain. Dengan jalan yang jauh kurang sempurna, kita menunjukkan teladan pemimpin-pemimpin di lain negeri. Tetapi kita yakin bahwa kita dengan terang benderang menunjukkan kemauan kita menjadi satu. Kita yakin bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia semuanya insaf, bahwa persatuanlah yang membawa kita ke arah kebesaran dan kemerdekaan. Dan kita yakin pula bahwa walaupun pikiran kita itu tidak mencocoki semua kemauan dari masing-masing pihak, ia menunjukkan bahwa persatuan itu bisa tercapai. Sekarang tinggal menetapkan saja organisasinya, bagaimana persatuan itu bisa berdiri. Tinggal mencari organisatornya saja yang menjadi mahatma persatuan itu. Apakah Ibu Indonesia yang mempunyai putra-putra sebagai Omar Said Cokroaminoto, Cipto Mangunkusumo, dan Semaun? Apakah Ibu Indonesia itu tak mempunyai pula putra yang sama menjadi kampion persatuan ini? Kita harus bisa menerima, tetapi kita juga harus bisa memberi. Inilah rahasianya persatuan itu. Persatuan tak bisa terjadi kalau masing-masing pihak tak mau memberi sedikit-sedikit pula. Dan jikalau kita semua insaf bahwa kekuatan hidup itu letaknya tidak dalam menerima, tetapi dalam memberi. Jikalau kita semua insaf bahwa dalam perceraian itu letaknya benih perbudakan kita. Jikalau kita semua insaf bahwa permusuhan itulah yang menjadi asal kita punya Via Dolorosa. Jikalau kita insaf bahwa roh rakyat kita masih penuh kekuatan untuk menjunjung diri menuju sinar yang satu yang berada di tengah-tengah kegelapan gumpita yang melilit kita ini, maka pastilah persatuan itu terjadi dan pastilah sinar itu tercapai juga. Sebab sinar itu dekat. Suluh Indonesia Muda 1926. Demikianlah tulisan pertama dari bagian yang pertama, berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Semoga bermanfaat.